Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 202412200092. Baik, saat ini saya punya bagian untuk menjelaskan tentang uh, RISC dan CSC dari perbandingan dan segala aspek-aspeknya yang perlu saya jelaskan. Saya akan jelaskan untuk malam ini demi memenuhi tugas UAS semester 3 dengan dosen pengampu yakni Muhammad Badri Tamam MKOM. Baik, sebelum melangkah pada tujuan utama kita di materi RISC dan CSC, yakni saya mempunyai sedikit keterangan ataupun sedikit deskripsi menjelajahi dua filosofi desain utama dalam dunia komputasi modern, bagaimana instruksi diproses untuk mencapai efisiensi dan performa maksimal. Baik, untuk sebelumnya, apa sih itu arsitektur CPU? Arsitektur set instruksi ISA adalah jembatan antara perangkat lunak dan perangkat keras. Ini menentukan bagaimana CPU memahami dan mengeksekusi perintah. Jadi, sebelum kita melangkah pada RISC ataupun CISC, itu kita harus mengetahui komponen apa yang dapat menjalankan sebuah RISC dan CISC. Sebelumnya, CPU ini menentukan format instruksi, mengatur penggunaan register dan memori. Dua pendekatan utama, yakni RISC dan CISC. Di RISC, ini ada kesederhanaan dan juga kecepatan. Jadi mempunyai ciri khas tertentu antara RISC dan juga CISC. Di RISC ini mempunyai kesederhanaan dan kecepatan. RISC ini merupakan singkatan dari Reduced Instruction Set Computer. Fokus pada set instruksi yang sangat minimalis namun sangat cepat. Instruksi sederhana, setiap instruksi melakukan satu operasi dasar, memudahkan optimasi pipeline. Satu siklus clock, hampir semua instruksi diselesaikan dalam detak jam. Efisiensi energi sangat populer di perangkat mobile seperti ARM, iPhone, ataupun Android, dan RISC. Dan CSE, kompleksitas dan kompresi. Sangat kompleks dan kompresi. CISC ini merupakan singkatan dari Complex Instruction Set Computer, dirancang untuk meminimalkan jumlah instruksi per program dengan perintah yang lebih canggih. Instruksi multi operasi CISC ini bisa dikatakan instruksi multi operasi. Satu instruksi CISC dapat melakukan load dari memori, operasi aritmatika, dan simpan kembali ke memori sekaligus. Ukurannya kode lebih kecil, justru lebih hemat memori. Siklus clock bervariasi per instruksi. Contoh dominan, yakni Intel x86 dan AMD 64 yang sering juga kita gunakan seperti itu. Perbandingan kunci RISC dan CISC. Dalam segi fitur instruksi, RISC lebih sederhana dan panjang tetap. Maksudnya panjang tetap ini penggunaannya dalam jangka itu tetap panjang, bisa dikatakan seperti itu. CISC ini kompleks dan panjangnya juga variabel.
Eksekusi dalam segi fitur eksekusi cepat, dalam clock time-nya itu lebih dari satu siklus. Maksudnya apa ya? Lebih lambatnya itu satu siklus seperti itu. Dan CSC lambat, justru lebih multisiklus. Artinya itu multisiklus itu dalam artian siklus itu kalian tahu sih per detak dan apa ya, per detak jam yang sering kita dengar. Nah, itu bisa juga dikatakan siklus dalam bahasa komputer kita. Di selanjutnya ya, ini fitur fokus. RISC justru optimasi perangkat lunak dan JSC optimasi perangkat keras. Nah, di sini di fitur yang terakhir ini kita sudah jelas melihat bahwasannya RISC ini merupakan optimasi di perangkat lunak dan JSC optimasi dari perangkat keras. RISC mengandalkan compiler yang cerdas untuk mengelola kode, sementara JSC mengandalkan hardware yang kompleks untuk memproses instruksi berat. Next, di dampak pada performa dan daya. RISC efisiensinya daya tinggi dan arsitekturnya justru lebih sederhana. Untuk JSC, komputasi kompleks dan performanya tinggi. Di perbandingan ini kita juga bisa lebih mempunyai pandangan untuk RISC ini lebih cocoknya digunakan untuk apa dan JSC ini digunakan untuk apa, seperti itu. Efisiensi daya RISC, arsitektur sederhana berarti lebih sedikit transistor yang aktif, ideal untuk baterai smartphone. Performa tinggi, sangat kuat untuk beban kerja server dan workstation yang memerlukan instruksi matematika kompleks. Next, contoh implementasi nyata. Kedua, ya, arsitektur ini hidup berdampingan di perangkat yang kita gunakan setiap hari. Lah, di sini sudah lebih jelas. Untuk RISC, untuk JSC lah. Ini yang sering digunakan di dalam laptop, ini yang sering digunakan di Android ataupun iPhone, smartphone itu juga banyak digunakan di RISC. Dan untuk JSC ini lebih cocoknya itu digunakan untuk komputer ataupun laptop. Pasar mobile didominasi oleh ARM RISC karena ketahanan baterainya. Pasar desktop Intel dan AMD CISC masih menjadi standar emas untuk PC. Jadi tidak disarankan bagi pengguna ataupun user laptop dan komputer manapun itu menggunakan RISC, dan lebih tepatnya RISC itu lebih baik digunakan pada sistem mobile ataupun Android seperti itu. Next, evolusi dan tren masa depan. Garis antara RISC dan JSC semakin kabur di masa kini. Konvergensi. Prosesor JSC modern Intel kini menerjemahkan instruksi kompleks menjadi mikro OPS yang mirip RISC di dalamnya. Jadi jangan kira di dalam prosesor JISC ini tidak bisa mengalahkan daripada yang sudah digunakan di RISC ataupun di mobile seperti itu. Kebangkitan RISC
arsitektur open source yang memungkinkan inovasi tanpa biaya lisensi mahal. Nah, dan yang ketiga yakni era AI dan Agile. Ini permintaan akan chip khusus AI mendorong penggunaan desain RISC yang modular dan sangat efisien. Jadi untuk di era AI pada saat ini kita lebih lebih diunggulkan pada prosesor RISC. Kenapa seperti itu? Karena di RISC justru selain minimalis, maka di RISC ini mempunyai keunggulan yang unik seperti itu. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, di sini ada visualisasi perbandingan antara siklus clock per instruksi dan ukuran program di baris kode. Nah, di RISC ini untuk siklus clock per instruksi lebih rendah daripada RISC. Dan untuk ukuran program baris kode, RISC justru lebih unggul daripada JSC. Dan catatan, angka ilustratif untuk menunjukkan perbedaan filosofi desain. Kesimpulan, yakni memilih arsitektur yang tepat, gunakan RISC untuk efisiensi daya, perangkat IoT, dan sistem tertanam embedded. Gunakan JSC untuk kompatibilitas perangkat lunak lama, server database berat, dan gaming PC. Untuk masa depan, hibrida antara keduanya untuk mencapai performa optimal dan konsumsi daya terendah. Nah, dari penjelasan tadi, saya dapat menyimpulkan dari diri saya sendiri bahwasannya kita memilih pada prosesor itu kemungkinan harus disesuaikan pada kebutuhan, bukan hanya keinginan, tapi lebih diunggulkan pada kebutuhan diri kita sendiri. Kita memilih di RISC itu untuk apa, dan kita memilih CISC itu untuk apa, seperti itu. Jadi tidak ada kata lain dari saya untuk selama user itu betul-betul tahu dalam memilih di segi apapun, terutama di prosesor antara CISC dan RISC, justru user akan lebih memuaskan pemakaiannya ataupun dari segi pengerjaannya dan segala macam lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.